Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan saat ini sudah ada beberapa teman yang bertanya kepada saya, apa sih tips-tipsnya atau bagaimana caranya bisa lulus beasiswa LPDP gitu ya. Ya selama ini ya saya jawab langsung saja seperti itu, via telepon ataupun via WA atau email. Nah mungkin karena sekarang lagi ada pembukaan pendaftaran baru ya LPDP, dan siapa tahu masih ada teman-teman yang membutuhkan sharing pengalaman. Ada baiknya mungkin saya coba ceritakan gitu ya, bagaimana cerita saya waktu itu mendaftar beasiswa LPDP sehingga sekarang lulus dan sekarang bisa kuliah di Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM. Jadi saya sebenarnya pernah mendaftar 2 beasiswa untuk S2 ya. Yang pertama adalah AAS, Australian Award Scholarships ya. Dan yang kedua adalah LPDP. Nah, untuk yang AAS itu saya mendaftar 2 kali, yaitu di tahun 2018 dan 2019 awal ya. Kalau mereka kan memang buka pendaftaran itu dari Januari sampai dengan April kalau nggak salah. Nah, saya dua-duanya gagal. Yang kedua, saya mendaftar LPDP itu juga 2 kali. Sama tahunnya, yang pertama tahun 2018 dan yang kedua itu tahun 2019. Nah, di tahun yang pertama yaitu tahun 2018 saya gagal. Gagalnya di tes substantif atau wawancara. Nah, sedangkan yang kedua alhamdulillah lulus ya di tahun 2019. Jadi teman-teman, meskipun saya gagal di AAS ya, tapi bukan berarti tidak ada hal yang bisa saya ambil pelajaran dari situ. Malah banyak hal yang bisa saya evaluasi dan akhirnya menjadikan persiapan saya untuk mendaftar LPDP di tahun kedua itu lebih baik lagi, lebih matang lagi menurut saya. Kenapa? Karena pertama adalah saya ternyata terlalu jiplak ya istilahnya mungkin ya, terlalu mirip dengan model tulisan, gaya bahasa teman yang sudah lulus duluan yang saya jadikan rujukan ya, motivation letternya. Yang kedua juga dari substansi isinya pun menurut saya apa yang saya tulis itu kurang nendang istilahnya ya. Masalah yang ingin saya katakan selesaikan itu kurang aktual mungkin ya istilahnya, seperti itu, dan kurang kuat argumen-argumen yang saya berikan di sana. Yang ketiga ya bisa juga karena masalah latar belakang. Kan AAS itu hanya menerima 200 orang dari sekitar 5.000 pendaftar per tahun ya untuk Indonesia. Memang saingannya berat, hanya 200 dari 5.000 pendaftar yang diterima. Pun itu kalau nggak salah juga kuotanya sudah ada beberapa yang khusus untuk Indonesia bagian timur atau daerah-daerah tertentu yang dianggap itu diprioritaskan. Dan terakhir ya mungkin juga karena masalah TOEFL saya itu hanya 563. Nah, saya bandingkan dengan teman saya yang sudah keterima duluan itu berapa? Dia itu 580-an. Jadi memang terpautnya jauh. Lalu untuk yang tahun pertama LPDP yang saya gagal, yaitu gagal di tes substantif ya, di wawancara. Menurut saya pribadi, dari penilaian saya, pertama adalah memang saya kurang persiapan. Saya kurang persiapan apa yang akan jawaban saya seperti apa. Lalu juga kurang latihan untuk wawancara, ngomong dengan ya wawancara gitu seperti itu, simulasi seperti itu ya. Memang saya tetap waktu itu persiapannya ya baca-baca blog, lihat YouTube dari awardee yang sudah lulus sebelumnya gitu ya.
pertanyaannya apa sih, yang ditanyakan apa, seputar apa, kan sebenarnya kan nggak jauh-jauh ya, seperti itu juga yang ditanyakan sebenarnya kan gitu. Saya juga nulis apa yang akan saya sampaikan. Saya juga pernah latihan 2 kali sama teman saya di kantor untuk wawancara itu, tapi overall memang aku itu nggak maksimal persiapannya seperti itu. Jadi di tahun saya itu, di tahun 2019 itu ada 2 hal yang disiapkan ya, terutama untuk berkas ya, yaitu proposal studi dan rencana studi ya. Nah, pertama untuk proposal studi ya, ini saya persiapannya ya lumayan lama lah ya, risetnya lumayan dalam, dan itu benar-benar saya pikir harus saya banget lah istilahnya, dari pengalaman saya pribadi, dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya temui di lapangan, sesuai dengan pekerjaan saya sehari-hari ya, seperti itu, karena saya kan sudah bekerja di BPKP. Nah, saya mulai proposal studi saya itu dengan mengenalkan siapa saya dan posisi saya saat itu ya. Saya sebagai pegawai BPKP, saya sebagai auditor di, kebetulan waktu itu bidangnya IPP ya, seperti itu. Terus tugas saya sehari-hari apa ya, terutama kan waktu itu melakukan evaluasi atau melakukan pengawasan lah ya, pengawasan kebijakan dan program negara, pemerintah, seperti itu. Terus saya juga waktu itu di situ ceritakan juga kenapa saya pilih jurusan yang tidak linear dengan latar belakang S1 saya. Jadi saya kan S1-nya akuntansi ya. Terus saya waktu S2 ini memilih untuk di kebijakan publik. Nah, saya ceritakan di situ kenapa nggak linear, kenapa nggak ambilnya magister akuntansi. Ya tadi kembali ke apa yang saya temui sehari-hari ketika saya bertugas di lapangan. Ya, terutama waktu itu ya saya ceritakan menurut saya ya, yang saya lihat itu posisi saya atau posisi kami di BPKP itu kan sebenarnya sangat strategis gitu ya. Tugas kami adalah mengawal program dan kebijakan pemerintah pusat atau nasional itu istilahnya. Artinya hasil pengawasan kami itu akan digunakan sebagai bahan perbaikan untuk program atau kebijakan selanjutnya ya, seperti itu. Nah, tapi yang dari yang saya lihat adalah bahwa ternyata program-program atau kebijakan nasional itu banyak yang menurut saya itu, saya di lapangan ya, itu kurang pas, sudah salah istilahnya sejak dari awal kebijakan itu dibuat. Saya contohkan waktu itu di tulisan saya adalah program nasional bantuan pangan non tunai ya, BPNT. BPNT itu adalah dulunya Rastra, sekarang itu diganti dengan BPNT, itu bentuknya voucher ya. Jadi kalau dulu dikasih beras ya berapa kilo beras ya gitu ya oleh Bulog ya, dari Bulog yang menyalurkan. Nah sekarang itu diganti dengan voucher dikasih kartu gitu. 1 bulan itu waktu itu 110.000 bisa ditukarkan ya, bisa untuk beli di warung terdekat itu dengan beras dan atau telur. Jadi sekarang istilahnya itu orangnya ditransfer ya rekening ke kartunya itu, dan nanti itu bisa untuk beli beras dan atau telur ya di warung terdekat dengan posisi dia berada. Ya kayak digesek gitulah istilahnya, seperti itu. Nah, ketika waktu itu saya tugas ke salah satu daerah di Kalimantan Utara ya, di Malino tepatnya, Kabupaten Malino. Malino itu sekitar 4 jam dari Tarakan naik kapal boat gitu. Ternyata waktu itu ada 70% yang tidak tersalur. Kenapa nggak tersalur? Karena tidak ada internet di sana. Daerahnya itu nggak ada internet, nggak ada akses internet, makanya nggak bisa digesek itu kartunya, percuma jadinya, nggak bisa tersalurkan. Nah artinya apapun yang dilakukan oleh si pelaksana tetap akan nggak bisa, akan salah, akan nggak bisa berjalan dengan baik, karena emang tidak sesuai kebijakan itu dengan daerah yang dijalankan.
Ya kan pasti kebijakannya dari Jakarta ya, dari pusat ya. Dianggapnya semua bisa sama gitu ya. Mulai dari daerah itu enggak gitu loh. Enggak semua daerah itu ada internetnya. Enggak semua daerah itu terjangkau aksesnya. Ya tadi saya contohkan seperti itu. Maka saya bilang itu hanya salah satu contoh ya, contohnya seperti itu. Maka saya bilang, oh ini sebenarnya salah satu kebijakannya, bukan dari pelaksananya gitu loh. Artinya dari sisi perumusan kebijakan itu sudah tidak tepat dulu gitu loh. Makanya nggak mungkin akan pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Tapi satu sisi yang lain, saya juga baca apa istilahnya ya, kondisi organisasi saya BPKP gitu, kok selama ini pedoman pengawasannya itu nggak sampai ke situ gitu loh. Hanya di lapangan yang dinilai. Kenapa nggak langsung menilai ini kebijakannya seperti ini tuh yang salah duluan, seperti itu. Ya, tapi itu kan saya mandangnya dari sisi perwakilan ya. Saya kurang tahu apakah di pusat itu sampai seperti itu apa enggak. Nah maka saya pikir, oh ini masalah gitu loh. Masalahnya adalah ini kebijakannya itu sudah dari awal tuh sudah nggak tepat atau kurang pas. Ya ketika dia pengawasannya itu hanya mengandalkan atau menilai kriterianya itu benar salahnya itu dari aturan yang sudah ada. Makanya ketika dijalankan ya hanya akan paling ini tidak tersalur karena ini. Tapi tidak pernah benar-benar bisa memberikan saran bahwa ini loh kebijakannya itu harusnya tuh nggak kayak gini gitu. Ya, mudah-mudahan seperti itulah intinya maksud saya gitu ya. Artinya ada benang merah di situ ya. Oh, ada hubungan juga antara kenapa saya pilih Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Festival UGM dengan pekerjaan saya, dengan latar belakang pendidikan saya itu ada benang merahnya di situ. Dan itu real apa yang saya alami gitu loh, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan sendiri, karena saya tugas di situ. Itu ya. Yang kedua juga dari sisi latar belakang kepegawaian di BPKP secara umum, saya baca di Human Capital Development Plan ya, HCDP-nya BPKP sampai dengan tahun 2022. BPKP juga menyadari bahwa masih kekurangan pegawai-pegawai yang menguasai ilmu yang sifatnya itu makro. Karena memang kan kami itu tugasnya pengawasan ya, akuntansi kebanyakan ya. Jadi kebanyakan itu akuntansi atau ekonomi. Memang masih kurang atau waktu itu masih kurang sesuai dengan dokumen tadi itu masih kurang pegawai yang menguasai ilmu-ilmu sifatnya itu makro kebijakan secara umum. Maka ya pas lah masih nyambung, dan itu juga masuk di salah satu jurusan yang direkomendasikan untuk diambil ketika ada pegawai yang ingin lanjut kuliah gitu. Terus di situ saya juga tulis kenapa saya pilih MKP UGM. Ya saya riset juga kenapa, apa sih bagusnya MKP UGM itu gitu ya. Kenapa dia istilahnya itu bagus istilahnya. Ya pertama ya minimal akreditasinya kan gitu. Terus diakui di mana. Nah, terus ya ini lagi-lagi dari pengalaman saya di lapangan. Saya itu kalau di Pemda itu lebih banyak menemukan atau ketemu dengan Pemda yang kerjasama dengan UGM daripada ya katakanlah UI atau universitas yang lain. Maka saya anggap ya itu paling pas, UGM paling bagus gitu, untuk jurusan kebijakan publik gitu loh, seperti itu. Intinya diceritakan dengan detail, dengan lengkap, dengan data yang ada, kenapa MKP UGM itu yang harus kita tuju seperti itu. Dan ini ya tipsnya juga ya, jangan sampai istilahnya itu menceritakan hal yang sifatnya itu pribadi. Nah ini yang saya ceritakan juga pengalaman saya waktu wawancara gitu ya, wawancara yang saya gagal itu. Ketika ditanya kenapa pilih MKP UGM gitu ya, saya jawabnya salah satunya adalah karena saya dulu bercita-cita itu kuliah di UGM waktu itu setelah SMA gitu ya. Dan saya nggak keterima di situ. Kan itu sangat pribadi gitu ya alasannya. Ini menurut saya itu kurang pas. Ya ceritakan kenapa UGM, MKP UGM, tapi dengan sisi yang
memang tuh nyambung dengan kenapa kita ambil di situ, masalah yang kita selesaikan itu apa. Seperti itu. Lalu saya juga ceritakan di proposal studi itu apa pengaruhnya ketika saya kuliah, lanjut kuliah dengan karir saya di BPKP gitu ya. Ya, pekerjaan saya apakah akan meningkat, apakah karir saya akan meningkat, segala macam. Bahkan saya juga cerita nanti misalkan lulus mau jadi apa, mau bikin apa kan gitu. Dan prakteknya ilmu saya seperti apa. Itu yang saya ceritakan di proposal studi. Itu saya menyimpulkan itu dari berbagai blog ya, berbagai review. Saya lihat beberapa proposal studi yang lain ya, nggak cuma untuk LPDP tapi juga untuk yang beasiswa yang lain tuh apa sih kalau misalkan ditanya di sini itu kayak gini tuh apa jawabannya atau sebaiknya apa, itu saya ya katakanlah riset lah di situ.